kekristenan dan tradisi. Bagaimana kita harus menyikapi, ya. Karena seringkali ini terjadi pergumulan di sini, saudara-saudara, ya. Jadi ini bukan sekedar untuk tradisi bagi orang-orang yang sedang merayakan Imlek, tapi ini bicara secara umum, ya. Karena setiap suku itu punya tradisi sendiri-sendiri, ya, yang ya punya arti-arti yang bagus di dalamnya tentunya, ya. Tetapi sekarang kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus menyikapi hal ini, ya? Tidak apa-apa, nanti sambil berjalan, coba kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Sebagai ayat pembuka, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 20 dan ayat 21. Ini tentang Rasul Paulus waktu di Filipi. Saya bacakan saja. Setelah mereka membawa keduanya ini adalah Paulus dan Silas, menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan, ya perhatikan ya, mereka mengajarkan adat istiadat. Mereka mengajarkan adat istiadat atau tradisi yang kita sebagai orang Rom atau orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ya. Ini adalah salah satu, saudara-saudara, boleh dikatakan salah satu sebab, ya, mengapa kadang-kadang kekristenan itu sulit untuk diterima. Ya. Kalau saudara ke tempat yang saya tahu di Taiwan, saudara-saudara, waktu saya meninggalkan Taiwan itu kekristenan itu baru mencapai tidak sampai 2% dari seluruh penduduk. Ya, kalau di Jepang kurang lebih juga sama. Kira-kira apa yang terjadi adalah semacam ini. Ya, karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku. Ya, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudara, nggak tahu di Indonesia mungkin mencapai 10-15% ya, kekristenan. Itu mujizat Tuhan di Indonesia, saudara, ya. Bisa mencapai sekian. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan tidak mungkin, ya. Nah, saudara-saudara, itu kita mau melihat lebih jauh, ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bolehkah ya, kita mengikuti tradisi? Kalau boleh, seberapa jauh kita mengikuti tradisi? Ya. Nah, untuk itu saya mau berangkat dulu dari apa itu tradisi. Ya, apa itu tradisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi itu didefinisikan adalah adat kebiasaan, adat istiadat, ya, turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat sampai sekarang. Ya, dengan anggapan bahwa cara-cara tersebut adalah yang paling baik atau yang paling benar. Ya, jadi inilah definisi tradisi. Ya, dan kita sadar atau tidak sadar, tradisi ini menguasai ya, kehidupan kita karena melekat dengan budaya. Setiap suku punya budaya masing-masing. Suku Jawa punya budayanya Jawa yang luhur. Suku Tionghoa juga punya budaya, tradisi. Ya, Batak juga. Dan setiap suku punya. Nah, inilah tradisi. Sesuatu peninggalan, ya, nilai-nilai luhur yang diwariskan yang dianggap baik atau dianggap benar. Nah, dari mana tradisi itu?
Coba kita terus maju ya. Dari mana asalnya tradisi? Ada 4 asal usul dari tradisi. Yang pertama adalah dari kepercayaan. Dari kepercayaan. Ya. Sebelum kita percaya Tuhan, nenek moyang kita sebelum mengenal Tuhan, mereka sudah punya kepercayaan lain. Dan kepercayaan itu berkaitan dengan namanya tradisi. Coba saya baca satu ayat. Sefanya 1 ayat 9. Perhatikan saudara-saudara ayat ini ya. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Orang yang melompati ambang pintu. Ini kalau ada pintu, saudara-saudara, maka ada ambangnya. Ya. Dikatakan orang yang melompati ambang pintu dihukum oleh Tuhan. Aneh ya. Kalau kita membaca sekilas, kita tidak mengerti, loh kok aneh. Orang lompati ambang pintu kok dihukum. Kalau saudara mau teliti, ini back ke belakang, maka sebenarnya ini ada kaitannya dengan cerita yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 5. Waktu tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin ditaruh di dalam kuil mereka, ya, tabut itu berkuasa. Dikatakan Dagon, mereka punya Allah itu namanya Dagon, mereka punya patungnya Dagon yang luar biasa itu, malam itu jatuh tertelungkup. Mereka kaget, bangun pagi kaget, loh, waduh patungnya kok ceblok, diberikan lagi. Mereka sudah mulai berpikir, kenapa ini, apa yang terjadi? Malam berikutnya patung itu jatuh lagi, bukan cuma jatuh, patah-patah. Dan salah satu patahannya itu jatuh di ambang pintu. Oleh sebab itu dikatakan orang Filistin itu kalau masuk ke kuilnya mereka, karena mereka takut kualat, ya, sehingga waktu mereka mau masuk ambang pintu mereka tidak berani nginjek ambang pintu, karena itu bekas kepalanya patung mereka yang jatuh di situ. Akhirnya mereka apa? Lompat. Saya bisa baca itu di 1 Samuel pasal 5. Dan rupanya kebiasaan ini terus menurun dan celakanya lagi kebiasaan ini diambil alih oleh anak Tuhan. Sehingga anak Tuhan ikut-ikutan ketika mau masuk gereja, ya, ketika mereka mau masuk bait Allah, mereka tidak berani nginjek ambang pintu, tapi mereka melompati. Makanya di sini Tuhan berkata, aku akan hukum orang yang melompati ambang pintu. Karena apa? Itu adalah cara orang kafir. Makanya yang terjadi di sini adalah sinkretisme, gabungan agamanya Allah Yehova dengan agama kafir nyatu. Membentuk sebuah tradisi. Nah ini saudara. Jadi ada tradisi yang berasal dari kepercayaan lama. Terus next. Yang kedua, tradisi itu juga berasal dari ajaran manusia. Kolose pasal 2. Saya bacakan dengan cepat saja. Ayat 20 sampai ayat 22. Saya bacakan saudara-saudara ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia.
Yang kedua, tradisi itu juga bisa berasal dari perintah, ajaran. Ya, saudara, mungkin saudara pernah diberitahu, ya, kalau makan, kalau nyapu, saya dulu suka, waktu kecil suka bantu mama nyapu, ya, bilangi, kamu kalau nyapu yang bersih, jangan ditinggal. Kalau kamu nggak bersih, besok istrimu brengosan, katanya. Waduh, gawat kalau istri saya punya brengos, saudara. Untung enggak punya. Ya, aneh-aneh tapi itu ya saudara-saudara ya. Saudara mungkin punya versi sendiri-sendiri, kalau dipikir lucu-lucu juga ya. Yang ketiga, tradisi itu juga berasal dari sebuah kebiasaan. Nah di sini ada cerita yang menarik, coba dimajukan satu slide lagi. Tentang pastor yang namanya John Calvin. Ya. John Calvin ini adalah tokoh reformasi, reformator pada abad ke-15. Ya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya. Dan dia biasa berkhotbah itu di gereja besar di Jenewa. Ya. Gerejanya itu besar dan gerejanya itu memang gereja yang sudah tua, jadi wah, megah dan seterusnya. Dan dia kalau khotbah, dia selalu pakai peci. Nah ini pecinya kayak gini. Ya, dia selalu pakai peci, ya. Khotbah selalu pakai. Nah, saudara, karena dia punya kebiasaan pakai peci ini, lama-lama kebiasaan ini ditiru. Ya, jemaatnya mulai satu-satu pakai peci, ya. Lalu juga yang lain-lain, yang pastor-pastor lain yang ikut khotbah juga pakai peci. Lama-lama itu menjadi sebuah tradisi. Sehingga kalau tidak pakai peci kayaknya kurang sesuatu. Gitu ya. Lalu satu kali ada terjadi perdebatan. Kenapa orang itu harus pakai peci? Ada yang bilang tidak setuju, ada yang begini. Kok pas Pastor John Calvin itu lewat. Lalu ditanyai, pastor. Ya, ada apa? Coba jelaskan, kenapa kok kita ini harus pakai peci? Nah, Pastor John Calvin ngomong, oh gitu, begini masalahnya ya. Saya ini khotbah di gereja yang besar, itu gerejanya agak lembab, dingin. Lah kepala saya ini botak, makanya saya ini pakai peci. Lagi pula di situ di atas itu banyak burung-burung bersarang. Saya khawatir kalau burung itu pas lagi diare lalu ngenai kepala saya, dikatakan. Ya, kadang-kadang kebiasaan terbentuk. Dan yang keempat adalah tidak jelas. Kenapa kok harus begini? Tidak jelas. Saya yakin kita semua sudah banyak yang tidak jelas. Kenapa kalau misalnya kalau Imlek gitu ya, kok mesti makan kue keranjang? Ayo. Kue ranjang sama kue keranjang sih? Kue ranjang. Ya, kue ranjang, saya pikir kue keranjang. Ngomongnya aja sudah nggak jelas. Ayo, kenapa kok harus makan kue ranjang? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau di Taiwan macam-macam lagi, bukan cuma kue ranjang. Waduh, nggak tahu sudah, saya sendiri nggak tahu. Pokoknya kalau dulu saya di Taiwan, saya kan tidak sendirian, diajak ke rumah pendetanya makan semua. Ini harus makan ini. Wis pokoknya sing enak tak makan aja pokoknya sudah, nggak tahu artinya apa pokoknya. Jadi kadang-kadang itu nggak jelas. Kenapa harus begini? Ditanya juga nggak tahu. Lucu ya? Ya pokoknya harus begini. Katanya harus begini ya kita ikut. Kenapa? Ya embo. Kenapa kok harus pakai baju merah? Ya, ayo, kenapa pakai baju merah? Supaya kalau saudara nyabrang, kendaraan itu berhenti, merah. Ya, sebenarnya ini banyak, kalau dipikir lucu-lucu itu banyak. Saudara. Kalau zaman dulu, yang namanya pendeta Pantekosta itu, ibu pendetanya, itu enggak boleh rambutnya dikril. Makanya mamanya istri saya ini, Tante Leoni, ya, itu
rambutnya tidak pernah dipotong, saudara-saudara. Panjang rambutnya. Kalau dipotong itu dosa. Apalagi di-grill, apalagi diwarnai kayak ibu-ibu pendeta sekarang. Waduh, itu dosanya berlipat-lipat itu. Istri saya ini saudara-saudara, ya, kalau enggak diwarnai, rambutnya coklat kayak orang Belanda. Memang ada sedikit turunan Belanda kayaknya. Saudara. Orang malah berpikir, rambutmu kok diwarnai coklat, padahal itu rambut aslinya gitu ya. Ya, jadi enggak apa-apa. Kalau pendeta khotbah dikasih sedikit warna juga enggak apa-apa ya. Lain kali saya kasih sedikit warna ya, biar boys. Ya itulah tradisi, tapi ya sudahlah saudara ya. Nah, kita masuk kepada poin utama kita sekarang. Bagaimana sekarang sikap kita? Nah itu poinnya kan gitu ya. Sejauh mana anak Tuhan itu boleh mengikuti ataupun tidak boleh mengikuti tradisi. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi panduan sehingga saudara selanjutnya tidak bingung. Ya, karena banyak kali anak Tuhan itu bingung, ini boleh enggak ini kalau ini boleh enggak ini. Nah coba sekarang kita lihat panduan dari firman Tuhan ya. Jadi panduan firman Tuhan ini kayak pagar, jadi kita jalan tuh dipagari, kiri kanan, muka belakang ya. Supaya kita enggak sampai jatuh, enggak sampai keliru ya. Yang pertama, perhatikan yang pertama. Ya. Tradisi itu boleh diikuti sejauh itu tidak bertentangan dengan iman Kristen. Coba ikuti saya, tidak bertentangan dengan iman Kristen. Ya, itu saudara pegang. Sejauh mana? Sejauh itu tidak bertentangan dengan iman Kristiani kita. Terutama masalah penyembahan, masalah doa, masalah kepercayaan kita. Coba kita baca ini. Ini adalah hukum yang kita tahu semua adalah 10 perintah Allah. Ya, ini perintah yang pertama dan yang kedua. Jadi perintah yang paling penting yang harus kita perhatikan. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sejauh mana? Sejauh itu tidak berkaitan dengan penyembahan. Ya. Jadi kalau sudah berkaitan dengan penyembahan, saudara harus tegas menolak maaf. Ya enggak usah gegeran, tapi dengan halus seperti yang disaksikan oleh Bapak Hongbin tadi. Dengan halus tapi tegas, maaf, saya anak Tuhan tidak boleh menyembah ini. Karena Tuhan itu enggak bisa, kalau masalah yang satu ini enggak bisa dikompromi, enggak mau dikompromi. Tuhan itu dikatakan cemburu. Cemburu artinya apa? Dia menginginkan apa yang menjadi miliknya. Itu cemburu, bukan milik orang lain, tapi memang miliknya. Dia inginkan, apa itu miliknya? Penyembahan kita, worship. Makanya ketika iblis menawarkan kepada Yesus, kalau kamu mau segala sesuatu ini, aku bisa berikan kepadamu seluruh dunia. Satu syarat, sembah aku. Maka Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis daripadaku. Karena hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Ya, jadi saudara-saudara, ini adalah prinsip atau patokan yang pertama. Jangan menyembah Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berdoa kepada yang lain selain kepada
Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. So itu sudah harus satu ini tidak boleh kompromi. Silakan. Ya, saudara mau pakai baju merah, mau makan malam sama-sama, mau bagi angpau silakan. Ya, kalau mengundang saya akan berterima kasih. Ya. Tapi kalau sudah diajak, ayo besok kita sama-sama kemana? Pai Tiankung. Wah, sudah harus. Oh maaf. Ya, sudah jelas di sini? Jelas ya? Jadi selama itu tidak berkaitan dengan penyembahan, doa, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah itu berkaitan, bertentangan dengan iman Kristen, harus tegas. Yang kedua, yaitu tidak menghalangi kebebasan kita di dalam Kristus. Tidak menghalangi kebebasan kita di dalam Kristus. Ayo ucapkan sama-sama dengan saya. Tidak menghalangi kebebasan kita di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Yang pertama, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus juga ngomong, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu benar-benar roh, jiwa, tubuh. Saudara-saudara, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita ini sudah dimerdekakan dari segala ikatan. Baik itu roh, jiwa, tubuh. 1 Korintus 6 ayat 12. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi patokan yang kedua, yaitu jangan sampai kita dibelenggu oleh tradisi. Diperhamba oleh tradisi. Kalau enggak begini, waduh, nanti kita apes. Makanya itu betul itu tadi. Ya, saya tekankan juga jangan saudara ya cari orang pinter, cari dukun untuk ngeramal. Ya, orang yang begitu itu pasti bantuannya dengan roh-roh iblis. Hidup aja, yang orang hidup aja tidak bisa tahu apa yang terjadi. Kok orang mati mau memberitahu kita, tidak masuk akal. Jangan kita membiarkan diri kita lalu diperhamba. Ya, diperhamba oleh roh-roh dunia. Sudah tahu, tradisi itu mengikat manusia dengan apa, sudah tahu? Mengendalikan manusia dengan apa? Tahu enggak? Saya beritahu, dengan ketakutan. Oh kalau enggak begini nanti apes. Oh kalau enggak begini nanti waduh kita gawat. Ya, maaf ya, maaf. Saya bukan, kalau saudara mungkin pernah berbuat ini atau apa, enggak apa-apa ya. Maaf saja, saya tidak bermaksud menyinggung. Pernah enggak waktu kita menghadiri pemakaman, ya, lalu pada waktu jenazah diturunkan, apa yang diperbuat oleh keluarga? Balik kanan, gerak. Saya pertama enggak ngerti loh,
Wong lihat sana kok balik kabeh ya boy. Soalnya apa? Kalau dilihat nanti katut katanya. Nah, takut bukan? Takut bukan? Kalau enggak begini nanti begini. Kalau enggak begini nanti jangan-jangan begini. Nah ini. Ini tidak benar sudah. Karena, coba next. Tampilkan next. Tuhan itu membebaskan kita, dikatakan. Sehingga tidak ada lagi yang mengikat kita, memperhamba kita. Jangan sampai ada ketakutan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak memberikan the spirit of fear. Sebab itu kalau sudah menimbulkan ketakutan, seolah-olah kalau tidak begini nanti begini, lalu kita harus begini, saya percaya itu bukan dari Allah. Dan saudara harus tolak itu dalam nama Yesus. Tidak ada itu. Amin. Ya. Jadi sebenarnya dengan lain kata apa? Ya tradisi itu kembangan saja. Kembangan saja. Ya saudara mau ikut, enggak apa-apa. Bagi saudara yang masih memegang tradisi, saudara mau ikut ini, ya selamat tadi patokannya tadi sudah ya. Tapi kalau saudara tidak ikut juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Tidak boleh kita ini diperhamba, diikat sedemikian rupa. Sampai kita ini takut. Karena ketakutan itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Ya. Tradisi itu, jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus ini benar-benar orang yang luar biasa, kan? Ya. Dia benar-benar memberikan patokan-patokan kepada kita. Jangan sampai kamu yang sudah dibebaskan dari roh-roh dunia, dikatakan roh dalam suratnya dikatakan roh-roh yang miskin. Kamu sekarang menjadi hamba Tuhan, tapi kamu kembali menyerahkan dirimu untuk diperhamba. Tidak boleh. Ya, jadi dengan kata silakan, tapi jangan sampai mengikat. Jadi saudara jangan sampai terus, oh kalau tidak begini nanti saya begini. Itu tidak ada. Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Dikatakan, kalau anak itu memberi kepada kamu kemerdekaan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus untuk memerdekakan saudara dan saya, dia harus mati di atas kayu salib. Itu harga yang sangat mahal. Sebab itu kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, biarlah saudara hidup dengan patokan ini. Ya. Dan yang ketiga sekarang, silakan. Yang ketiga ini sebenarnya mengimbangi poin yang kedua tadi. Sebab kalau kita lihat poin yang kedua kan seolah-olah ini kita ini bebas. Ya, bicara bebas itu orang bisa anarkis. Saudara. Tapi kebebasan kita bukan kebebasan yang anarkis. Bukan kebebasan 100% sebenarnya. Ya, karena kita tetap harus tunduk kepada satu hukum. Hanya satu hukum yang mengikat kita, yang namanya hukum kasih. Ya, jadi kalau kita berkata, anak Tuhan bebas, ya kita bebas, tapi bukan tidak ada hukum yang mengikat. Yang mengikat kita adalah hukum kasih. Itu satu-satunya hukum yang mengikat saudara dan saya. Matius 22 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah, hukum apa yang dimaksud kalau sudah membaca ayat-ayat di atasnya, maksudnya adalah kasih Allah
Love God and love people. Ya, kasih Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. 2 hukum ini bergantung atau tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inilah hukum satu-satunya yang mengikat saudara dan saya. Jelas ya? Jadi ini mengimbangi. Pertama, tidak kompromi dengan penyembahan. Kedua, jangan sampai kita diberhamba oleh tradisi. Ya. Ketiga, walaupun kita bebas, kita harus juga memperhatikan hukum kasih ini. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Coba saya bacakan. 1 Korintus 10 ayat 23 dan ayat 32. Gampang ingatnya, ya. Satunya 23, satunya 32. Coba sudah perhatikan ayat-ayat ini ya. Bagaimana Rasul Paulus mempraktekkan hukum kasih ini di dalam kebebasannya. Ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Nah ini kebebasan kan? Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bebas 100%. Tapi coba saudara pertimbangkan juga apakah itu berguna, apakah itu membangun. Ayat berikutnya 24, maaf saya tambahi 1 ayat. 24 dulu. Nah ini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah ini hukum kasih. Jadi kita nggak boleh egois, kita juga harus mempertimbangkan. Ya, sekarang ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jangan sampai menimbulkan syak. Ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi kalau mau saya jabarkan kira-kira prakteknya begini saudara ya, umpamanya saudara dalam keluarga besar adalah satu-satunya orang percaya di situ. Nah itu pernah dialami oleh salah satu jemaat kita. Ya. Lalu mereka dalam situasi, misalnya situasi Imlek aja yang dekat-dekat ini ya. Lalu mereka ngajak, ayo kumpul-kumpul, kita makan malam, kita ya sowan kepada orang tua. Nah saudara, enggak boleh lalu saudara ngomong, oh enggak. Aku saiki wis gak ngono-ngonoan, aku wong Kristen saiki. Aku gak gelem ngono. Aku wis gak ngono-ngonoan. Lalu saudara tidak hadir. Kira-kira apa yang terjadi? Waduh, wong iki rek saiki gak gelem kumpul, ya toh? Tidak mau lagi sama-sama keluarga. Nah, kira-kira begitu. Silakan saudara datang, ya, menyalami, ya saudara bercengkrama seperti dulu, senang pakai baju merah, ayo sama-sama makan ini, segala. Tapi kalau itu sudah, ayo besok kita ke kelenteng ini untuk, nah saudara harus dengan tegas menolak, aduh maaf, saya sudah menjadi orang percaya. Nah kira-kira begitu keseimbangannya. Ya, jadi di sini ada keseimbangan, ya saudara, ya. Nah, hukum kasih. Nah, saya mau tutup dengan beberapa ayat ini. Bagaimana Tuhan Yesus juga pernah menegur ya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kuat memegang tradisi Yahudi, tradisi Taurat. Padahal itu bukan Taurat sebenarnya. Mereka sudah mengembangkan itu sampai tidak masuk akal. Misalkan kalau Sabat
Mereka bilang kalau hari Sabat semua harus istirahat. Kalau mau pergi harus dihitung, tidak boleh lebih dari 1.000 langkah misalnya. Sampai begitu mereka itu. Ya. Nah sekarang kita baca Matius pasal 15. Saya akan tutup di sini, tenang saja saudara ya. Tadi sudah dapat angpau. Ya sabar sejenak ya. Sudah muncul? Oh, belum ya. Matius 15, menarik sekali ya. Judul daripada perikop ini adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Coba dimunculkan Matius 15 ayat yang pertama. Ya, coba saudara simak, saya bacakan untuk kita semua ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ya, mengapa, ini orang Farisi ini ya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Nah, tradisi kan? Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi nenek moyang kita? Karena tidak cuci tangan itu tadi. Cuci tangan baik. Paling enggak supaya higienis kan? Jadi tradisi baik, kadang-kadang baik karena mengajar sesuatu, nilai-nilai sesuatu. Tapi ada saatnya enggak sempat cuci tangan. Nah di sini ditegur, kenapa kok murid-muridmu enggak cuci tangan? Itu kan melanggar adat istiadat. Ayat yang ketiga. Coba Tuhan Yesus jawab gimana? Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dibalik sama Tuhan. Nah kamu sendiri, demi tradisi kamu berani melanggar perintahnya Allah. Perintah yang mana? Next. Silakan pemain musik singer siap di depan. Sebab Allah berfirman, ini kata Tuhan Yesus, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Itu firman Allah ada dalam Taurat. Next. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Terus ayat 6. Dan orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dompetnya disimpan lagi. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saya harap sudah jelas di sini. Adat istiadat tradisi membuat mereka tidak lagi menyantuni orang tua mereka yang butuh santunan. Dengan lain kata mereka melanggar justru hukum yang paling utama dari Taurat, esensi dari Taurat, hukum kasih itu justru mereka langgar. Ya, sebab itu sebagai kesimpulan khotbah pada sore hari ini, silahkan mengikuti tradisi. Sejauh itu pertama apa? Tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Kedua apa? Tidak membatasi kebebasan kita di dalam Kristus. Ketiga, tidak melanggar hukum kasih.